Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar? Semoga sehat semua ya. Sekarang kita bertemu pada materi pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. Nah, ini dengan Bu Eti ya. Nah, kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menganalisis ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial, dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. 4.3 menyajikan hasil analisis tentang ketergantungan antar ruang dilihat dari konsep ekonomi, yaitu produksi, distribusi, konsumsi, harga, dan pasar, dan pengaruhnya terhadap migrasi penduduk, transportasi, lembaga sosial dan ekonomi, pekerjaan, pendidikan, dan kesejahteraan masyarakat. Nah, adapun tujuan pembelajaran hari ini yaitu siswa dapat mengidentifikasi pusat-pusat keunggulan ekonomi. 2. Siswa dapat menjelaskan pengembangan pusat-pusat keunggulan ekonomi untuk kesejahteraan masyarakat. 3. Siswa dapat memberikan contoh keunggulan di bidang ekonomi. 4. Siswa dapat menjelaskan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi bagi kehidupan masyarakat. Nah, ya. Oke, kalian tadi sudah tahu kompetensi dasar dan tujuan pembelajarannya. Nah, di sini tadi kita sudah berdoa ya, sebelum kita belajar alangkah baiknya kita berdoa dulu. Tadi sudah ya. Bismillahirrahmanirrahim. Nah, sekarang apakah kalian tahu pusat-pusat keunggulan ekonomi? Ya. Kita lihat di sini. Nah, masih ingat kan peta Indonesia dengan 34 provinsi. Nah, di sini dari 34 provinsi, Indonesia mempunyai banyak keunggulan ekonomi yang dapat dimanfaatkan untuk kesejahteraan masyarakatnya. Apa sih? Kita lihat di sini. Nah, ada 3 pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Contohnya apa ya? Kita lihat. Yang pertama, PT Freeport Indonesia. Apa sih PT Freeport Indonesia? Nah, sebuah perusahaan yang berada di Provinsi Papua. Perusahaan ini mengembangkan, memproses, dan mengeksplor biji yang mengandung tembaga, emas, dan perak. Oke. Nah, adapun kontribusi perusahaan ini bagi negara adalah 1. Menyediakan lapangan pekerjaan, 2. Penanaman investasi, 3. Pembelian barang dan jasa, 4. Pembayaran pajak, dividen, royalti, dan lain-lain. Nah, yang kedua, keunggulan yang kedua adalah Perusahaan Tambang Minyak Negara atau PTMN. Apa sih itu PTMN? Halo. Kamera dan mic-nya di PTMN adalah pabrik fasilitas industri yang mengolah minyak mentah menjadi produk petroleum atau produk bahan baku petrokimia seperti Pertamax, solar, dan premium. Nah, sekarang kalian lihat. Ini ada peta kilang minyak di Indonesia, yaitu ada di Pulau Sumatera, ada di Pulau Kalimantan, Pulau Jawa, dan Pulau Papua. Nah, dari peta kilang minyak itu, diantaranya contohnya adalah yang satu nih, kilang minyak Pangkalan Brandan. Kilang ini milik Pertamina dengan nama Pertamina Unit Pengolahan Sate Pangkalan, Brandan, Sumatera Utara. Ada di Sumatera Utara yang tadi ya. Kapasitasnya mencapai 5.000 barel per hari. Sayangnya, kilang ini sudah ditutup sejak awal tahun 2007 dikarenakan tidak cukup pasokan minyak mentah maupun gas. 2. Kilang Dumai atau Sei Pekming. Kilang ini terletak di Riau. Kilang ini menghasilkan berbagai produk bahan bakar, minyak, dan non-BBM. Nah, yang ketiga, kilang Cilacap. Kilang ini terletak di Pulau Jawa. Kilang ini adalah salah satu-satunya kilang yang memproduksi aspal dan base oil untuk kebutuhan pembangunan infrastruktur di tanah air. Yang keempat, kilang Balikpapan. Kilang ini terletak di Kalimantan Timur. Tugas kilang ini adalah mengolah minyak mentah menjadi produk-produk yang siap dipasarkan, yaitu BBM dan non-BBM. Yang kelima, kilang Kasin. Kilang ini terletak di Desa Malabani, Kecamatan Seget, Kabupaten Sorong, Papua. Ya, lokasinya berada di sekitar kilang Petro Cina dengan dasar pertimbangan menghemat biaya transportasi, mengurangi biaya investasi,
area yang luas dan jauh dari pemukiman penduduk, yaitu adanya di tengah hutan. Ya. Nah, yang keenam, kilang Balongan. Kilang ini terletak di Indramayu, Jawa Barat. Kilang ini paling terakhir dibangun oleh Pertamina dari 7 kilang yang dimiliki. Kilang ini memiliki nilai strategis karena menjaga kestabilan pasokan BBM ke DKI Jakarta, Banten, dan Jawa Barat. Oke, yang ketujuh, kilang Cepu. Berdasarkan maklumat Menteri Kemakmuran nomor 5, daerah perminyakan Cepu secara resmi menjadi perusahaan tambang minyak negara. Tugasnya menjamin pertahanan dan pengadaan BBM di Pulau Jawa. Nah, sekarang keunggulan yang ketiga adalah batik Indonesia. Bagus kan? Ya, batik Indonesia. Nah, apa sih itu batik Indonesia? Batik merupakan salah satu ekonomi kreatif yang bernilai tinggi dan bagian dari budaya Indonesia. UNESCO telah menetapkan batik sebagai warisan budaya sejak tanggal 2 Oktober 2009. Dilihat dari tekniknya, batik dibagi menjadi 3, yaitu 1. Batik tulis. Nah, kalian lihat ya, batik ini dibuat dengan tangan dan memerlukan waktu sekitar 2-3 bulan. Wow, lama banget ya. Tapi bagus hasilnya. Nah, yang kedua, batik cap. Batik ini dibentuk dengan cap dan penyelesaiannya butuh waktu sekitar 2-3 hari. Lebih ringkat ya, disingkat. Yang ketiga, batik lukis. Batik ini dilakukan dengan melukis kain putih dan serat kain alami. Nah, di sini bagus ya, di sini ya. Gambarnya bisa kalian tiru kalau kalian bisa membuat batik lukis. Ya. Nah, sekarang apa sih pengaruh pusat-pusat pertumbuhan ekonomi bagi kehidupan masyarakat? Mari yuk kita pelajari lebih lanjut lagi. Nah, pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi diantaranya adalah 1. Migrasi penduduk. Nah, kalian lihat gambarnya ya, ada perpindahan penduduk ya. Manusia melakukan perpindahan untuk memperoleh sesuatu yang tidak tersedia di daerah asalnya. Alasan perpindahan beragam, tetapi umumnya karena faktor ekonomi. Adapun perpindahan penduduk ada yang bersifat permanen dan ada yang bersifat sementara. Oke, yang kedua, transportasi. Pusat keunggulan ekonomi membawa pengaruh terhadap terjadinya perpindahan penduduk yang didukung oleh sarana transportasi yang memadai. Pemerintah membangun sarana jalan, bandara, pelabuhan, kapal laut, dan pesawat. Dan diharapkan dengan tersedianya sarana transportasi, maka proses interaksi sosial, budaya, dan ekonomi dapat berjalan lancar. Oke, ya sekarang kita yang ketiga pengaruhnya. Lembaga ekonomi. Pusat keunggulan ekonomi juga berkaitan dengan bermunculnya lembaga sosial ekonomi. Lembaga ekonomi adalah lembaga yang mempunyai kegiatan di bidang ekonomi demi terpenuhinya kebutuhan masyarakat. Nah, lanjut yang keempat. Pendidikan. Globalisasi dalam bidang ekonomi akan mempengaruhi pendidikan penduduk suatu negara. Sumber daya manusia yang berpendidikan akan menjadi modal utama pembangunan nasional, terutama untuk perkembangan ekonomi. Karena pusat keunggulan ekonomi membutuhkan tenaga ahli dan terampil. Nah, lihat sini ya. Jadi ingat ya, kalian di sekolah ya, ketika di kelas. Oke. Yang kelima, pekerjaan. Berkembangnya pusat keunggulan ekonomi berdampak pada bertambahnya produksi barang dan jasa yang akan berpengaruh pada bertambahnya kebutuhan tenaga kerja, sehingga lapangan kerja semakin luas. Nah, bisa kalian lihat di sini ya, ada pemadam kebakaran, pilot, arsitek, dokter, astronot, dan lain-lain. Oke, nah sudah selesai semuanya materi yang sudah Ibu sampaikan ke kalian. Nah, tugas kalian sekarang adalah mengerjakan lembar kerja peserta didik yang ada di DCR Kemdikbud ya, sudah Ibu upload di sana. Nah, yang pertama bacalah bahan materi yang ada di IPS halaman 175 sampai 185. Sudah dibuka kan bukunya ya? Nah, nanti kalian bisa menjawab pertanyaan Ibu, hanya ada 2 aja kok ya.
Jelaskan. Yang pertama, jelaskan pusat-pusat keunggulan ekonomi di Indonesia. Yang kedua, uraikan pengaruh pusat-pusat keunggulan ekonomi bagi kehidupan masyarakat, Mas. Nanti di yang partisipannya, Ibu, dikasih. Nah, oke. Nanti dikerjakan. Sekarang refleksi. Refleksinya, apa saja yang kalian peroleh dalam pelajaran hari ini? Ayo. Afrida, adakah manfaatnya yang kamu peroleh hari ini? Afrida, boleh dinyalakan langsung? Atau tulis-tulis apa saja yang kalian peroleh pelajaran kali ini? Tadi kan Ibu sudah mengucapkan tentang keunggulan ekonomi. Nah, apa yang kalian terima? Dinyalain, tulis. Mikrofonnya nyalain, sayang. Iya, Bu. Apa saja yang kamu peroleh hari ini? Kenapa? Hah? Apa yang kamu peroleh hari ini? Apa ya, Bu? Ilmunya, Bu. Pengetahuannya. Keunggulan ekonomi, apa lagi? Alvan, apa Alvan? Tadi materi yang kamu terima apa? Alvan? Nah, Bu. Yang kamu peroleh hari ini apa nih pelajarannya nih? Tadi apa aja yang Ibu terangin? Tadi ada apa aja? Hah? Ada apa tadi? Ada batik ya? Terus ada pertambangan. Oke. Ya. Nah, sekarang yang kedua, apa kalian senang pelajaran atau materi hari ini? Senang nggak? Biasa aja. Senang nggak, Afan? Muhammad Ihsan, yang lainnya? Senang nggak? Adel? Adel, pelajaran hari ini? Senang, Bu. Oke. Nah, terus yang ketiga, bagaimana perilaku belajar kalian tadi? Nah, tadi Ibu nerangin nih. Kalian kira-kira lagi ngapain? Dengerin Ibu apa enggak? Dengerin enggak? Dengerin. Oke, sip. Dengerin, Bu. Dan ganteng. Yang keempat, apa manfaat pelajaran hari ini buat kalian? Ada nggak manfaatnya? Tadi udah Ibu paparkan tentang keunggulan ekonomi yang ada di Indonesia. Kayak tadi ada PT Freeport, terus ada PT Tambang Minyak, ada batik. Ada nggak manfaatnya buat kalian? Ada? Coba ada dijawab. Ada manfaat? Ada, Bu. Apa? Jadi tambah ilmu, Bu. Oke, sip. Dapat ilmu. Nah, Afrida. Terus yang lain, di sini ada Hamid. Hamid mana Hamid? Hamid. Ada manfaatnya nggak pelajaran hari ini buat kalian, Hamid? Mana Hamid, sayang? Nyalain Ada, Bu. ya, sayang. Ada, Bu. Apa coba, Hamid? Manfaatnya? Iya, pintar. Jadi tahu ya. Jadi tahu apa yang namanya keunggulan ekonomi, ada yang namanya batik, ya. Terus ada yang namanya pertambangan minyak, dan sebagainya. Oke. Kalau sudah, Ibu lanjut lagi ya, sayang. Nah, kalau tadi udah kalian nanti kerjakan, lembar kerja pesertanya, sudah kita refleksi. Nah, untuk pertemuan minggu depan, kalian pelajari pasar bebas dari buku paket IPS kalian ya, atau dari sumber lainnya. Nanti kita ke materi selanjutnya ya. Ya, Bu. Oke. 92. Demikian presentasi dari Ibu, tatap muka kita ya. Lebih kurangnya Ibu minta maaf kalau ada kesalahan ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.